Ada satu rumus yang selalu saya lakukan bagaimana memilih topik yang tepat di beberapa channel yang saya miliki, yaitu menemukan topik dengan volume pencarian yang tinggi di penelusuran, tetapi dengan persaingan yang rendah. Dan ada dua trik sederhana yang sering saya lakukan untuk memvalidasinya. Yang pertama adalah dengan fitur penelusuran YouTube. Jadi ketika berada di YouTube dan ketika saya mencari sebuah topik, saya biasanya lebih spesifik mencari sebuah video yang memiliki durasi tonton yang cukup tinggi, tetapi channel tersebut tidak memiliki banyak subscriber. Contohnya adalah channel dari Nanda Aryanda, di mana salah satu videonya telah ditonton sebanyak 227.000 kali, tetapi channel tersebut hanya memiliki 5.670-an ribu subscriber. Ini akan memberikan gambaran kepada saya bahwa topik itu tidak hanya mendorong pertumbuhan channel tersebut, tetapi saya juga memiliki informasi bahwa ada banyak penonton yang bukan subscriber dari channel Nanda Aryanda ini yang menonton video tersebut, yang artinya topik seperti ini dicari oleh banyak orang. Dan terutama jika sebuah channel tidak banyak memiliki banyak subscriber, tetapi videonya bisa menjaring begitu banyak penonton, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa topik seperti ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk digarap. Dan tak hanya itu, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak penonton, tak ada salahnya kita menduplikasi topik dari channel orang lain, untuk meningkatkan kemungkinan video kita muncul di halaman rekomendasi ketika orang-orang selesai menonton video mereka. Cara kedua yang biasa saya lakukan untuk meriset sebuah topik adalah dengan menggunakan Google Trends dan vidIQ. Di Google Trends, saya bisa mendapatkan gambaran tren sebuah topik. Seperti apa grafik penelusuran topik tersebut sepanjang tahun? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan minat dari orang-orang terhadap topik tersebut? Idealnya sebuah topik yang bagus itu memiliki grafik yang cenderung stabil sepanjang tahun. Jadi setelah mengetahui tren dari sebuah topik, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari frasa kata kuncinya. Untuk itu kita kembali ke YouTube dan kita akan mengandalkan fitur YouTube Autocomplete atau kata kunci yang disarankan oleh YouTube. Sebagai contoh, kita akan mencari frasa kata kunci dari topik cara memasak. Nah, di sini kita akan menemukan begitu banyak frasa kata kunci. Frasa kata kunci tersebut kemudian kita catat, untuk kemudian nantinya kita akan merisetnya menggunakan vidIQ. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar vidIQ, silahkan daftar menggunakan akun Google kalian. Nah, ketika teman-teman sudah berada di halaman vidIQ, kita coba akan meriset beberapa frasa kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya frasa kata kunci cara memasak udang. Kita akan melihat seperti apa hasil yang diberikan oleh vidIQ. Nah, seperti yang kita lihat bahwa frasa kata kunci dari cara memasak udang ini memiliki search volume atau volume pencarian rata-rata 2078 dengan nilai kompetisi 54,3 atau berada di berada di level medium. Sementara nilai overallnya adalah 44. Nah, teman-teman fokus di angka ini karena angka ini adalah kalkulasi dari sebuah nilai kata kunci apakah akan mendapatkan pengunjung atau tidak. Jadi sederhananya semakin tinggi nilai overallnya maka kata kunci itu berpotensi untuk kita garap. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai channel baru, saya sarankan nilai overall yang dihasilkan dari riset ini berada minimal nilai overallnya adalah 50. Nah, selain memperhatikan nilai overall, teman-teman juga harus memperhatikan search volumenya. Jadi search volume yang saya sarankan itu adalah minimal 1000. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan riset dan mendapatkan sebuah kata kunci, ternyata search volumenya itu tidak ada, lebih baik kata kunci itu kita coret dari catatan kita. Nah, karena cara memasak udang ini tidak masuk dalam kriteria yang kita inginkan, kita akan meriset kata kunci lain, misalnya cara memasak jamur enoki. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi search volumenya cukup tinggi dengan nilai overall
di angka 58. Nah, karena standar kita adalah 50, berarti kata kunci ini bisa kita masukkan ke dalam catatan kita. Uh, 58 ya. Nah, selanjutnya kita coba cari cara memasak cumi asam asin ya. Seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya juga cukup lumayan. Kita bisa masukkan ke dalam catatan kita. 52. Jadi selain teman-teman mencari frasa kata kunci dari cara memasak, teman-teman juga bisa men-breakdown kata kunci lainnya, misalnya cara memasak jamur yang tetap berkaitan dengan topik cara memasak untuk menemukan long tail keywordnya ya. Contohnya seperti ini. Cara memasak jamur, enoki, kancing, tiram, kuping, crispy. Nah, frasa kata kunci ini kita copy dan masukkan ke dalam ke dalam catatan kita, dan kita bisa riset lagi satu persatu seperti apa nilainya. Nah, hasilnya cukup bagus, volume pencarian 3000-an dengan nilai overall 66. Nah, misalnya teman-teman sudah melakukan riset dari banyak kata kunci dengan cara yang telah saya tunjukkan tadi. Anggaplah misalnya kita menemukan 30 kata kunci dengan nilai overall yang berbeda-beda. Saran saya adalah teman-teman melakukan sortir kata kunci tersebut dari angka tertinggi ke angka yang terendah. Nah, cara ini biasa saya lakukan untuk menentukan konten apa yang pertama akan saya buat. Jadi saya membuat konten itu berdasarkan nilai overall dari kata kunci yang saya temukan. Jadi saya memulai membuat konten pertama itu adalah dengan membuat konten dari nilai overall yang paling tinggi. Nah, dari contoh ini berarti kita akan membuat konten pertama kali adalah cara memasak jamur kuping karena angkanya adalah 66 dan sangat tinggi dari kata kunci yang lain. Nah, pada saat teman-teman membuat konten, teman-teman bisa melakukan strategi nabung dulu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman meriset kata kunci sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman membuat videonya satu persatu, jangan diupload dulu ke YouTube. Nah, biasanya saya membuat 5-10 video dulu ya. Nah, setelah videonya selesai, saya kemudian mengupload satu persatu ke YouTube, dimana misalnya video pertama saya publikasikan, kemudian video yang lain atau video 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kemudian saya jadwalkan setiap hari. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mampu melakukan atau tidak mampu membuat konten sebanyak itu, saya sarankan untuk teman-teman minimal membuat 4 konten terlebih dahulu sebelum melakukan upload pertama kali ke YouTube. Jadi upload pertama di minggu pertama, 2, 3, 4 videonya kita jadwalkan untuk minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, mengapa harus melakukan pola upload seperti ini? Karena channel kita kan masih baru, berarti kita harus lebih banyak menyodorkan data ke YouTube, karena YouTube itu kan bekerja berdasarkan data. Sementara channel kita ini masih tergolong baru dan belum memiliki banyak data di YouTube, sehingga dengan menyodorkan banyak data ke YouTube dan sesering mungkin, maka YouTube akan lebih cepat mengenali channel kita dan dia akan mengujinya ke audiens, kemudian pada akhirnya akan menyodorkan kepada penonton-penonton yang tepat. Nah, untuk memperkuat argumentasi tadi, saya pernah menonton sebuah video dari Mr. Todd. Nah, buat teman-teman yang tidak mengenal Mr. Todd ini, beliau adalah Direktur Produk Manajemen YouTube. Dan di video tersebut dia mengatakan bahwa ketika mereka tidak memiliki data perilaku penonton, maka YouTube akan mengandalkan metadata yang terletak pada judul dan deskripsi video. Dan menurutnya, penelusuran adalah tempat pertama
di mana sebuah video baru ditemukan oleh penonton. Jadi oleh karena itu, mengapa memilih topik yang tepat dengan volume pencarian yang tinggi dan persaingan yang rendah menjadi pondasi awal untuk sebuah channel baru lebih mudah ditemukan penonton di halaman penelusuran. Dan sebuah riset yang dilakukan oleh vidIQ melalui video ini, saya menemukan sesuatu yang menarik. Karena ternyata setiap pengguna akan melihat hasil pencarian yang berbeda, meskipun mereka mengetik kata kunci yang sama. Dan menurut riset tersebut, hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, faktor lokasi, bahasa, atau jika pengguna melihat video di channel tertentu untuk beberapa query berbasis penelusuran yang serupa. Itu artinya sebuah channel baru akan tetap memiliki peluang untuk muncul di halaman penelusuran YouTube, terutama sebuah video yang memiliki keyword yang relevan dengan kata kunci yang diketik oleh pengguna. Jadi buat teman-teman, jangan berputus asa seumpama kamu mengetes untuk mencari video kamu di halaman pencarian dan kamu tidak menemukannya, karena bisa saja video kamu ditemukan oleh pengguna lain di luar sana. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.